Informasi terbaru di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Saudara Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan kembali diperiksa di Barreskrim Polri hari Kamis esok terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, sementara itu Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Syahrul Yassin Limpo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, dengan penolakan gugatan pra-peradilan ini, maka kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian itu akan berlanjut di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa siang, Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahrul Yassin Limpo. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok perkara menolak permohonan pra-peradilan pemohon. Dalam pertimbangannya, hakim menilai jika penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK selaku termohon sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Menanggapi putusan ini, tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo mengaku kecewa. Mereka menilai terdapat multitafsir dalam norma undang-undang terhadap prosedur penetapan tersangka kliennya. Kini pihaknya akan fokus menghadapi persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tentunya kita menunggu proses selanjutnya, ya kita akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, ya karena tentunya semua sudah diatur berdasarkan undang-undang. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Syahrul Yassin Limpo. Keputusan ini membuktikan tidak adanya penyalahgunaan yang dilakukan penyidik, baik dalam proses penyidikan maupun penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Proses penyidikan itu tidak terpengaruh dengan permohonan pra-peradilan. Ya, jadi itu adalah hak untuk mengajukan pra-peradilan, karena Undang-Undang 8 tahun 81 itu kita anggap sebagai karya agung anak bangsa. Kenapa disebut dengan karya agung anak bangsa? Karena dia sangat-sangat menghormati asas manusia. Sebelumnya KPK resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkait jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.